Kita mulai pembacaan firman kita dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita baca bergantian, mulai dari Opa dulu, kemudian Opa Domi, demikian seterusnya sampai selesai. Demikianlah firman Tuhan. Ulangan pasal 8. Bersyukurlah kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah pada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu kepada guru selama 20 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hati dia ini, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ini ia merendahkan hatimu, menjadikan engkau lapar dan memberi engkau makan mana dan yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia itu bukan dari batu saja, tetapi manusia itu dari segala yang diciptakan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Maka engkau hisap bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anak. Oleh sebab itu, hendaknya engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan dan tunjukkannya dengan takut kepada Dia. Sebab Tuhan Allahmu membuat engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Satu negeri dengan gandum dan jalannya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negara dengan pohon zaitun dan maduannya. Mungkin bahwa engkau akan makan roti dengan tidak bisa berhemat, karena engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari mulutnya akan terjadi kembali. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memiliki Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepada manusia. Hati-hatilah supaya jangan engkau melakukan yang tidak diinginkan pada dirimu. Ragu yang sampaikan kepadamu supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, dan menanggung hari itu tidak menyebabkan Tuhan Allahmu menjual juga dari tanah Mesir dari rumah Israel. Dan yang membimbing engkau daripada burung yang besar dan basah itu, dengan ular-ular yang ganas serta kawan hidupnya dan tangannya yang besar yang tidak ada airnya. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Mana yang terangku memberi engkau makan, mana yang tidak kenal pada negerimu, supaya tidak engkau buat baik kepada aku. Maka janganlah kau kuatkan ke dalam hatimu kekuasaanku dan kekuatan tanganku pula yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud menegakkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang melakukannya dan mengamalkannya dalam hidupnya. Ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel.
Musa mengingatkan kembali bangsa Israel tentang perjalanan mereka. 40 tahun perjalanan mereka di padang gurun. Ada tujuan Tuhan dibuat di situ. Jadi ketika mereka dibebaskan dari perbudakan tanah Mesir, diperbudak oleh Firaun, mereka diiring oleh Tuhan. Malahan tadi ngomong, kamu tuh makan mana yang tidak kamu kenal, tidak kekurangan satupun. Ada proses yang mereka lalui, meskipun kita tahu mereka sangat mengeluh. Kenapa mereka mengeluh? Kok makannya mana terus? Kami kepengen makan daging. Di pasal-pasal berikutnya dikasih Tuhan daging, aduh sampai enek, sampai kesel Tuhan sama mereka. Tidak bersyukur dengan apa yang ada. Nah, kali ini firman Tuhan mengingatkan mereka, nanti kalau engkau itu masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, dan kamu sudah mendirikan rumah, kamu sudah sukses di sana, janganlah engkau ngomong, kata firman Tuhan, ingatlah kepada seluruh di ayat yang janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari rumah perbudakan. Jadi firman Tuhan mengingatkan, karena ini akan menerima susu dan madu loh. Tapi kalau engkau sudah berhasil nanti di sana, jangan kamu tinggi hati. Terkadang kita lagi masa sulit, lagi masa berjuang begini ini, waduh, dengan kerendahan hati, karena sulit kan. Tapi bagaimana nanti kalau kamu sudah sukses? Firman Tuhan ngomong, jangan kamu. Banyak orang itu kalau sudah nyaman itu lupa akan dirinya. Pepatah Indonesia ngomong, ada kacang lupa kulitnya. Inilah firman Tuhan kepada kita. Proses itu harus kamu ketahui bahwa dalam perjalanan itu Tuhanlah yang menuntun kamu. Dari setiap perjalanan kita, Tuhan ingatkan. Firman Tuhan pagi ini ingatkan kepada kita. Kalau kamu nanti sombong, tinggi hati itu sama dengan sombong. Kamu kan dihajar Tuhan. Seperti bangsa-bangsa yang lain dihajar oleh Tuhan, demikian juga Tuhan akan menghajar kamu. Itu yang mengingatkan kita. Saat ini sih oke-oke aja, kita belum sukses. Merdi belum punya uang 100 miliar. Tapi nanti ujiannya pada saat kamu punya segala-galanya di dunia ini loh. Nah, di situ orang tuh banyak tinggi hati ketika dia tidak punya apa-apa. Jadi jangan heran kalau Tuhan mengizinkan kita itu kekurangan. Supaya apa? Supaya kita tuh jangan tinggi hati lalu menghina Tuhan. Anak eksekutif 4 tahun kuliah, 5 tahun di sini. Nah, proses ini nanti jangan sampai kalian lupakan. Dimana setiap hari kalian itu dituntun oleh Tuhan. Dan nanti kalau sukses, Gio jangan sombong. Semua itu karena Tuhan yang memampukan. Jadi semua hidup kita, Tuhan ingin ngomong pada kita hari ini itu karena Tuhan. Malahan Tuhan membuat bangsa Israel itu 40 tahun berjalan-jalan di padang gurun. Untuk apa? Ayo, pasal yang kedua, Merdi baca. Pasal ke-8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 40 tahun berputar-putar di padang gurun untuk apa? Merendahkan hati. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini, Tuhan itu paling tidak suka orang yang tinggi hati. Terkadang dalam refleksi dalam kehidupan kita itu
kita ngomong, iya enggak apa-apa, tapi padahalnya sombong. Yang tahu itu hanya kita dan Tuhan. Opa sering mengoreksi diri, ternyata banyak kesombongan. Meskipun ucapan kita itu dengan kerendahan hati, tapi jangan-jangan itu adalah suatu kesombongan. Tindakan kita seperti rendah hati, padahal itu suatu kesombongan. Oh, murah kok baju saya ini, cuman 100 juta. Yang lain harga bajunya misalkan 1 juta. Dia ngomong murah, rendah, omongannya rendah hati dah. Tapi sebetulnya tinggi. Nah, inilah yang dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana hidup mereka itu standarnya tinggi. Kalau naik mobil, nggak mau mobil murah. Untuk apa? Untuk apa coba-coba? Supaya dipuji. Ini orang tinggi hati, berbahaya sekali. Dan orang seperti inilah yang dibenci oleh Tuhan. Kalau kita tahu, malaikat Lucifer itu diusir oleh Tuhan karena dia ingin seperti Tuhan. Dia dibuang ke dunia karena dia ingin seperti Tuhan. Nah, orang yang tinggi hati itu orang yang ingin menyaingi Tuhan. Hatinya itu. Dan dalam tubuh kita, dalam diri kita ada. Semuanya itu ada. Karena tubuh kita itu adalah dosa. Tubuh kita ini dosa. Jadi kamu ngomong, enggak ada, aku ini rendah hati. Enggak. Ketika kamu ngomong kamu rendah hati, ketika itulah kamu adalah tinggi hati. Kau ulangi ya. Kalau kamu ngomong saya rendah hati, sebetulnya kamu itu tinggi hati. Orang yang rendah hati itu enggak usah ngomong saya rendah hati. Kalau dia ngomong saya rendah hati, berarti dia meninggikan siapa? Dirinya. Nah, ini persoalan yang tidak mudah di dalam diri kita, yang setiap hari kita harus berjuang. Mengingat kebesaran Tuhan, mengingat siapa Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita flashback 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang, siapa sebetulnya diri kita? Bukankah kita hanya orang berdosa? Tapi kalau bisa sekarang kita bisa bersekutu bersama, memuji Tuhan bersama, itu karena kebaikan Tuhan. Kalau Jintron sekarang bisa di kota Semarang, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau Merdi sekarang bisa menikmati udara, menikmati suasana begini, tidak ada corona di mana-mana di tempat ini, itu juga karena kebaikan Tuhan. Jadi kita harus melihat setiap proses yang kita alami itu karena kebaikan Tuhan. Jangan kamu tinggi hati kalau kamu sudah sukses nanti. Itu pesan kepada hari ini. Karena semuanya itu dari Tuhan. Kamu tuh keluar dari tempat perbudakan itu juga dari Tuhan. Tidak mungkin bangsa Israel itu bisa keluar dari perbudakan itu kalau tidak Tuhan yang menolong mereka. Ingat, Firaun itu dikalahkan oleh Tuhan. Sama dengan kita, tidak mungkin kita itu bisa keluar dari perbudakan atas dosa. Bangsa Israel diperbudak itu menggambarkan kita sekarang yang dulunya itu diperbudak oleh dosa. Sekarang kita dibebaskan Tuhan, diampuni oleh Tuhan, bahkan digantikan Tuhan atas hukuman kita. Lalu kita berjalan kepada kehendak Tuhan. Nah, proses kita ini berjalan di padang gurun ini. Kita harus belajar dari bangsa Israel. Kalau kamu menghadapi kesulitan, pada saat ini kita sama-sama menghadapi kesulitan, percayalah, apa yang diizinkan Tuhan itu terbaik buat kita. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ayat ini tidak boleh dipotong-potong ya. Jangan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Stop di situ. Tidak bisa. Bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana. Kalau kita ini adalah orang yang dipanggil Tuhan,
sesuai dengan rencana Tuhan. Percayalah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mendatangkan kebaikan. Ada banyak alasan untuk kita tidak bersyukur, tapi hanya satu alasan yang harusnya membuat kita selalu bersyukur, karena Tuhan itu begitu baik kepada kita. Kasih karunia Tuhan itu mengalahkan persoalan kita. Kasih karunia Tuhan itu mengalahkan dosa Yanto. Kasih karunia Tuhan itu mengalahkan kejahatan Ika. Jadi semuanya kasih karunia Tuhan itu mengalahkan. Bahkan Opa sering ngomong bahwa dosamu dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Tuhan tahu. Dan Tuhan sudah berkorban buatmu di atas kayu salib. Yesus adalah gambaran Tuhan yang menyelamatkan umatnya dari tempat perbudakan. Dan menyelamatkan pada saat ini, menyelamatkan kita dari hukuman atas dosa. Jadi ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Sekarang kita berada di padang gurun. Untuk apa? Seperti bangsa Israel, membuat proses yang terjadi dalam kehidupan mereka. Supaya yang pertama, jangan tinggi hati. Ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau mana. Jadi lapar itu dari Tuhan atau tidak? Bagi bangsa Israel, dari Tuhan. Sama dengan kita, membiarkan engkau lapar dan memberikan engkau mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Coba lihat, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari nasi saja, tetapi manusia hidup dari segala. Jadi kalau proses terjadi pada kita hari ini, proses itu terjadi pada kita hari ini, waduh, saya tidak dapat berkat lagi nih, uang buat beli sabun. Itu diizinkan Tuhan terjadi kepada kita supaya kita mengerti. Hidup kita bukan dari uang, hidup kita bukan dari nasi, hidup kita itu dari firman Tuhan. Supaya semua orang tahu, apapun yang terjadi Tuhan pelihara kita. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap pelihara kita. Dan karena firman Tuhanlah yang membuat kita bisa bertahan. Ayat keempat, pakaianmu tidak menjadi busuk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintahnya, perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Ini diinginkan Tuhan. Semua proses yang terjadi dalam kehidupan kita itu untuk mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak. Akhirnya apa? Kita mempermuliakan nama Tuhan. Apapun prosesnya, Tuhan tidak peduli seberapa besar dosa mikron. Dia sudah tebus di atas kayu salib. Bahkan Tuhan tidak peduli seberapa besar dosa Opa. Dia bayar lunas dosa Opa di atas kayu salib. Ini yang menggerakkan kita. Ini yang menggerakkan Opa. Kita ini hidup sebagai orang yang merdeka. Makanya kata Tuhan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Karena selama dalam perbudakan kau sudah dibebaskan. Sekarang hidupmu itu untuk Tuhan. Kita tidak lagi diperbudak oleh orang. Sekarang kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Hiduplah seperti orang-orang yang merdeka. Ini mengingatkan kita pada hari ini firman Tuhan. Yang pertama, kalau kita sudah sukses nanti, jangan lupa penyertaan Tuhan pada hari ini kepada kita, apapun masalahnya. Yang kedua, mari kita melihat semua proses yang terjadi itu adalah untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Karena kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan. Yang ketiga, Tuhan ingin kita hidup seturut dengan rencananya, seturut dengan jalan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, agar hidup kita mempermuliakan nama Tuhan.
Jangan seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut karena proses. Tuhan sudah memberikan apa yang terbaik buat mereka, tapi mereka tetap bersungut-sungut. Kita harus belajar dari bangsa Israel. Dan hidup kita pada hari ini sudah dibebaskan Tuhan di atas kayu salib. Sama seperti bangsa Israel yang dibebaskan dari tempat perbudakan. Demikian juga dengan hidup kita sudah dibebaskan Tuhan dari perbudakan atas dosa. Amin. Mari kita hidup tidak melakukan dosa lagi, karena kita sudah dibebaskan oleh Firman Tuhan ngomong, jangan sampai kamu salibkan lagi Tuhan Yesus untuk kedua kali. Oke, yuk kita berdoa. Kiranya terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus, karena kebaikan-Mu kami ada pada saat ini. Firman Tuhan yang menegur, mengajar, memperbaiki kelakuan kami, biarlah ada di dalam hati kami, bahwa Engkau Allah yang hidup yang sudah menyelamatkan kami. Saatnya lah kami hidup untuk berbakti kepada Engkau saja, bukan kepada manusia, bukan juga kepada hal-hal dunia, tapi hidup kami berbakti kepada Engkau. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami terus Engkau rubah, terus Engkau perbaiki, dan terus sesuai. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap pekerjaan kami, bertanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kami, biarlah semuanya Tuhan yang menuntunkan kami, karena kami tidak sanggup Tuhan tanpa pertolongan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah kami yang hidup, yang menolong kami, yang memberkati kami, dan memberikan ketentraman kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.